Hai guys, jadi hari ini kami akan membahas mengenai climate action. Meskipun emisi gas rumah kaca diproyeksikan turun sekitar 6% pada tahun 2020 karena larangan perjalanan dan perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19, peningkatan ini hanya bersifat sementara. Perubahan iklim tidak berhenti. Begitu ekonomi global mulai pulih dari pandemi, emisi diperkirakan akan kembali ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, apa saja sih solusi yang dapat kita berikan supaya masyarakat sekitar dapat lebih mencintai lingkungan dan alam kita sendiri? Tapi sebelum kita tahu itu, kita akan membahas yang lebih umum dulu. Hai guys, tahu climate change gak sih? Pernah denger kan pasti? Ya, climate change adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik dengan periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Mau tahu penyebabnya apa aja? Check it out. Berikut merupakan penyebab dari climate change. Yang pertama, penggunaan bahan bakar batu bara secara berlebihan untuk bidang industri dan pembangkit tenaga listrik dapat menghasilkan gas sampingan berupa karbon dioksida. Gas ini nantinya akan dilepas ke udara dalam bentuk emisi. Yang kedua, penggunaan bahan bakar dari kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas rumah kaca berupa karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Nah, yang selanjutnya itu adalah penggunaan CFC pada kulkas maupun AC. CFC ini merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai pendingin untuk kulkas maupun AC. Penggunaan CFC secara berlebihan ini dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon karena molekul dalam CFC ini bersifat ringan dan mudah berikatan dengan molekul ozon. Jika kedua molekul ini saling berikatan, akan terjadi yang namanya penipisan lapisan ozon. Yang selanjutnya itu adalah pembakaran hutan secara besar-besaran. Ini dapat menyebabkan terlepasnya karbon dioksida ke udara yang dapat menjadi penahan radiasi sinar matahari. Nah, setelah tahu apa itu climate change beserta penyebab-penyebabnya, kita akan beralih membahas mengenai efek rumah kaca dan juga akibatnya. Apa sih efek rumah kaca itu? Rumah kaca adalah sebuah bangunan yang didesain sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah rumah yang dinding, alasnya, dan atapnya terbuat dari kaca. Efek dari rumah kaca sendiri memiliki kesamaan dengan rumah kaca, yaitu terperangkapnya radiasi sinar matahari dalam atmosfer bumi. Gas atmosfer bumi yang mampu menahan dari cahaya sinar matahari adalah gas rumah kaca. Akibat dari efek rumah kaca, yang pertama, naiknya suhu permukaan bumi. Efek rumah kaca merupakan pemicu dari pemanasan global atau global warming. Para ahli mengatakan bahwa pemanasan global yang terjadi pada masa sekarang merupakan akibat dari emisi gas rumah kaca pada masa lalu. Yang kedua, mencairnya es di kutub utara maupun selatan. Pemanasan global yang terjadi terus-menerus dan terus meningkat secara signifikan bukan tidak mungkin akan menyebabkan mencairnya es di kutub utara maupun kutub selatan. Dan ini akan mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia pada masa-masa yang akan datang. Menurut saya, akibat dari efek rumah kaca adalah naiknya permukaan air laut diakibatkan oleh gunung es yang mencair dan mengakibatkan daerah pesisir tenggelam dan juga menimbulkan kerugian ekonomi dan juga rusaknya ekosistem. Banyak hewan-hewan berimigrasi ke daerah yang sesuai dengan habitat mereka. 5. Tingkat keasaman air laut akan meningkat. Gas rumah kaca yang diemisikan ke udara sebagian terserap oleh air laut. Jika kadar gas tersebut semakin banyak, tentu yang terserap oleh air laut juga semakin banyak. Akibatnya air laut menjadi semakin asam. 6. Sosial politik. Kestabilan penduduk suatu negara juga akan terganggu. Adanya efek rumah kaca ini menyebabkan gagal panen yang memicu terjadinya bencana, kelaparan, dan malnutrisi. Nah, sudah tahu kan efek rumah kaca beserta akibat-akibatnya? Setelah ini kita akan beralih ke solusi supaya kita dapat mencintai alam sekitar dan mengurangi tingkat perubahan iklim. Gimana guys, sudah tahu kan akibat dari efek rumah kaca? Untuk itu, bagaimana sih solusi kita untuk menanggulanginya? Mulai dari hal yang sederhana. Yang pertama, batasi penggunaan plastik. Kita dapat membawa botol air minum sendiri atau membawa tas kain sendiri saat berbelanja.
Cara selanjutnya, hemat energi listrik. Matikan lampu pada siang hari karena kita bisa memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerang alami. Lalu, gunakan lampu LED. Selain lebih hemat listrik, bahan yang tergantung dalam lampu LED juga lebih ramah lingkungan sehingga membantu mengurangi efek dari rumah kaca. Yang pertama, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Peningkatan hasil pertanian tidak harus selalu berbasis pupuk kimia atau non-organik. Jika mampu menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal, hasil pertanian juga bisa melimpah kok. Jika pemakaian pupuk non-organik bisa dikurangi, maka emisi gas N2O juga akan berkurang. Yang kedua, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan mungkin masih jarang ditemukan di Indonesia. Contoh bahan bakar ramah lingkungan adalah panel surya dan bahan bakar listrik. Bahan bakar tersebut dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya, mengolah limbah peternakan. Limbah merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca, terlebih limbah peternakan. Untuk mengurangi emisi karbon dioksida maupun metana, limbah bisa diolah menjadi biogas. Menggalakkan reboisasi. Penanaman kembali hutan yang telah ditebang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Kesimpulan pada materi kami hari ini adalah, singkatnya, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang berlangsung lama. Hal ini disebabkan adanya peningkatan konsentrasi karbon dioksida yang mengakibatkan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Pemanasan global mengganggu siklus alami dan menyebabkan beberapa perubahan jangka panjang dalam siklus global maupun lokal. Wah, nggak terasa ya, kita udah selesai membahas mengenai climate action. Kalian yang udah pada nonton, jangan cuma nonton aja ya, tapi harus diterapkan di kehidupan sehari-hari supaya kita dapat menjaga bumi ini agar lebih baik sampai generasi anak cucu kita. Mungkin sekian untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton.